haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita dan mujizat. Siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk kami Tuhan, didik kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakkan hamba-Mu ini. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, terbatas tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, kekuatan yang baru, Tuhan sanggup hubungan biasa, luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang dengan senyuman yang paling manis. Walaupun udah tanggal 21, senyumannya harus tetap mantap, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Lihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa setiap minggu mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya, janji Tuhan, orang yang setia semangat cari Tuhan, hidup anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan buka saudara 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Saya baca ayat 8, saudara 9 kita gantian. Ayatnya yang ke-14 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana 1 Raja-Raja 3, boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat 8 dikatakan apa? Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9 silakan. Ayat ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, ya. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tiada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 silakan. Ayat 14 sama-sama, 3, ya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa?
memperpanjang umurmu. Kalau saudara baca, saudara detail memperhatikan, saudara akan menemukan bahwa sosok yang sementara kita bahas adalah siapa? Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Salomo adalah raja yang sangat terkenal, raja yang sangat tersohor, saudara. Dan saya mau bilang saudara, Salomo adalah orang yang dianugerahkan Tuhan yang namanya hikmat dan kebijaksanaan, saudara. Salomo bahkan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan Salomo menurut Alkitab adalah orang yang paling bijaksana, paling berhikmat sepanjang masa, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan apa, saudara? Ayatnya yang ke-12 sama-sama kita baca. 3, iya, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada orang, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo diciptakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan hikmat yang luar biasa. Sebelum Salomo tidak ada orang seberhikmat Salomo. Sesudah Salomo tidak ada orang seberhikmat Salomo. Artinya apa? Salomo adalah orang yang paling berhikmat sepanjang masa. Tapi saya mau bilang saudara, orang yang paling berhikmat sekalipun, saudara, saya mau bilang sedikit saudara, bahwa kalau misalnya tentang namanya hikmat ya, kalau hipotesa hari-hari ini kan saudara, ada banyak orang bilang bahwa yang namanya manusia hanya pakai 10% daripada kemampuan otaknya. Kalau Salomo saya percaya 50 bahkan sampai 100%, saudara. Tapi orang-orang hari-hari ini, apalagi para suami-suami, saya percaya yang namanya penggunaan otak nggak relevan lagi 10%. Saya percaya rata-rata di atas 30%. Kenapa? Karena suami-suami zaman sekarang banyak pikiran, saudara. Iya, mikirin istri, anak, cicilan, masa depan dan sebagainya, saudara. Semua dia pikirkan, saudara. Makanya ibu-ibu kalau suami lagi duduk sebentar termenung, jangan diganggu bu, jangan diganggu bu. Jangan dikit-dikit langsung negatif thinking, mikirin mantan ya, mikirin mantan. Enggak bu, pikirin masa depan. Makanya saya mau bilang saudara, iya betul bapak-bapak. Jangan negatif thinking terus. Saya mau bilang saudara, iya makanya saya bisa pastikan saudara, ya di atas 30%. Kalau ibu-ibu bisa 100%. Kemampuan bicaranya bukan mikirnya. Nah, udah mulai nyerang nih pendeta, tipis-tipis. Saya mau bilang saudara, Salomo dianugerahkan Tuhan hikmat yang luar biasa. Saya percaya pemakaian kemampuan otaknya itu bisa sampai 100%, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, seorang Salomo yang dianugerahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa, ketika tidak berhati-hati akhirnya bisa melakukan kesalahan. Ketika tidak berhati-hati akhirnya bisa melakukan yang namanya kekeliruan, saudara. Makanya saya mau bilang saudara anak Tuhan, jangan ada kesombongan. Jangan bilang sama saya, oh Pak Pendeta, saya punya pengalaman yang luar biasa, saya punya latar belakang pendidikan yang luar biasa, yang tinggi Pak Pendeta. Saya sudah makan asam garam kehidupan. Saya walaupun gak hati-hati gak akan jatuh. Saya walaupun gak hati-hati gak akan lakukan kesalahan. Saya mau bilang saudara, jangan ada kesombongan. Seorang yang paling berhikmat sekelas Salomo saja ketika tidak berhati-hati bisa lakukan kesalahan, apalagi saudara dan saya. Makanya kita harus hati-hati. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Bilang kanan kirimu harus hati-hati. Amin. Makanya hari ini masih dalam seri khotbah dari mistake atau kesalahan. Kita akan belajar dari the fall of the wise king, kejatuhan dari raja yang bijaksana. Supaya apa? Supaya setiap kita ketika diperhadapkan pada situasi yang sama, dalam kondisi yang sama, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa lebih bijaksana. Sehingga apa saudara? Apa yang Tuhan sediakan itu yang jadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saya doa melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya sekali lagi diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan Salomo yang harus kita hindar dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai nafsu. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar lebih hal yang sedikit dewasa hari ini, saudara. Saya percaya nggak ada anak sekolah minggu di sini karena semua pasti di dalam ruang sekolah minggu. Kalau ada anak sekolah minggu di sini, salah sendiri. Pak Pendeta, anak saya ikut. Tutup kupingnya. Kita mau bahas tentang hawa nafsu.
Makanya anak sekolah minggu di sekolah minggu jangan lari-lari di depan. Pendeta yang sabar bisa emosi. Itu anak siapa? Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Awas lewat sini saya selengkat. Satu Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Adapun mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom dan ayat selanjutnya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman apa? Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan sebab sesungguhnya apa? Hati Salomo telah ayat yang ketiga ia mempunyai berapa? 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gondek. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, Salomo adalah raja yang bijaksana saudara. Sekali lagi Salomo adalah orang yang hebat, raja yang bijaksana, dia anugerahkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sangat disayangkan kesalahan Salomo yang pertama adalah dia membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsu saudara. Sekali lagi kesalahan Salomo yang ada anak sekolah minggu lagi, saya bingung ngomong kayak gimana lagi. Dia menguasai. Jangan nyusahin saya saudara, urus sendiri, tutup kupingnya. Saya mau bilang saudara, kesalahan Salomo yang pertama, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Saya mau bilang saudara, beberapa jurnal tentang kesehatan saya baca saudara, memang bicara tentang level dari nafsu pria itu memang lebih tinggi daripada wanita. Sekalipun namanya hawa nafsu bukan Adam nafsu saudara. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Tapi saya mau bilang saudara, yang namanya level nafsu pria itu lebih tinggi. Bahkan beberapa jurnal mencatat lebih cepat mengalami kenaikan dibanding wanita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, which is itu baik. Artinya begini saudara, bicara tentang nafsu sebenarnya itu baik. Tuhan memang ciptakan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai rancangan Tuhan, mencapai tujuan Tuhan, yaitu bicara tentang apa? Beranak cuculah dan shalom, dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Saya mau bilang saudara, itu sebenarnya baik selama di dalam tempat yang tepat dan kita yang master, kita yang berkuasa atasnya saudara. Sekali lagi, nafsu itu sebenarnya baik, Tuhan ciptakan untuk mencapai rancangan Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi selama dalam koridor yang benar, dalam tempat yang benar, dan bukan kita dikuasai olehnya, tapi kita yang menguasainya. Katakan amin. Jangan izinkan nafsu yang menguasai kita, tapi harus kita yang menguasai. Biasa saya analogi poin yang ketiga, saya kasih buat saudara. Poin yang pertama, mana tim saya? Silakan boleh maju ke depan. Tim saya yang sering bikin saya nafsu ya saudara. Dia udah jadi pemulung sekarang saudara. Ini mana? Sini aja, sini. Sini aja. Yang mau bilang, kelihatan gak sih? Kelihatan? Oh situ aja lah. Situ aja. Oh sini aja, sini aja. Nah, sini aja biar kelihatan, biar kelihatan ya. Oke. Berdirikan dia. Haleluya. Oke. Oke. Pertanyaan saya, api itu baik atau tidak? Saya rubah pertanyaannya. Api itu bermanfaat atau tidak? Yang bilang bermanfaat boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Mulai besok jangan masak pakai api. Kalau kau mau masak kau marah-marahin aja. Dasar nasi tidak berguna, biar dia panas sendiri saudara. Saya mau bilang ya, api itu bermanfaat atau tidak? Katakan sempurna. Apa coba? Api bermanfaat tidak? Kalau saya nyalakan api di sini, nggak apa-apa. Ini kan bahan-bahan yang mudah terbakar. Hah? Saya mau bilang saudara, kalau saya nyalakan di sini, kardus ini semuanya mudah terbakar,
dekat kain, dekat kayu, papan kayu, karpet, banyak bahan kayu. Saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kita semua akan berteriak bersama. Iya kan? Ujung-ujungnya kita akan berteriak bersama, menyala gerejaku. Yang ada saya ditelepon sama ibu gembala. Shalom Marcel. Marcel bakar betos ya. Itu gedung baru Marcel. Iya ibu. Menyala ibuku. Aduh. Iya kan? Api itu bermanfaat, tapi kalau saya nyalakan di tempat yang tepat dan di luar kuasa saya mau bilang saudara, yang ada bisa berbahaya dan akhirnya ujung-ujungnya membakar saya saudara. Saya mau bilang saudara, sama seperti nafsu. Tuhan anugerahkan nafsu itu saudara, sebenarnya adalah hal yang baik selama di tempat yang tepat, namanya pernikahan. Selama itu dalam satu koridor yang namanya pernikahan yang kudus, saya mau bilang saudara itu baik. Karena justru yang bahaya kalau rumah tangga udah gak ada nafsunya sama sekali. Saya mau bilang ya buat yang sudah berumah tangga, justru yang bahaya kalau rumah tangga udah gak ada nafsu sama sekali. Dimana istri lihat suami gak nafsu, suami lihat istri gak nafsu saudara. Ada banyak rumah tangga hari-hari ini saudara hancur gara-gara begitu. Suami lihat istri udah males, daster terus. Makanya saya selalu bilang buat ibu-ibu ya kan 2 minggu lalu, bu dandan. Ada banyak orang di luar sana kira pendeta ini khotbah cuma lucu. Itu mengandung makna penting di dalamnya. Penyajiannya saja saya buat jadi lucu. Saya mau bilang ya, ada banyak suami-suami sekarang lihat istrinya udah gak nafsu saudara. Ada banyak istri-istri sekarang lihat suaminya nggak nafsu, lihat suami tetangga dia nafsu. Ya bagaimana Pak Pendeta? Suami tetangga tuh gimana Pak Pendeta? Otot-ototnya Pak Pendeta nih. Kalau dia lagi cuci mobil, Rambo, just see, wake at me, by your sea. Rambo, just see. Why and me, six pack. Oh 6 pack Pak Pendeta, roti tawar di perut dia, kotak-kotak Pak Pendeta, Elmen Pendeta. Suami saya prenagen. Oh my God. Oh Tuhan. Beli. Ini yang ketawa pasti suaminya buncit ini. Aduh. Amin. Tapi saya mau bilang ya buat para laki-laki buncit, buncit lambang kemakmuran. Amin. Tepuk tangan dulu semua buat para buncit-buncit mania. Buat menyenangkan saudara aja. Saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan nafsu sebenarnya dalam konteks yang benar itu baik selama di tempat yang benar dan kita yang berkuasa atasnya. Oleh sebab itu belajar dari kesalahan Salomo, hati-hati, pastikan kita yang berkuasa, master dari nafsu itu. Jangan izinkan hawa nafsu yang menguasai kita. Kenapa? Karena dunia yang sementara kita jalani hari-hari ini saudara adalah dunia yang dimana iblis jual murah dosa saudara. Saya mau bilang saudara, dulu untuk dosa mungkin gak semudah sekarang. Zaman sekarang saudara, keselak sebentar. Tolong diedit bagian ini ya. Balik lagi. Zaman sekarang saudara, dia mau bilang ya iblis jual murah dosa.
Saya mau bilang saudara, mau dosa zaman sekarang sangat mudah saudara. Iblis benar-benar obral dosa. Dari handphone saja kita bisa bawa orang dalam dosa saudara. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati. Kuasailah hawa nafsumu. Jangan izinkan hawa nafsu yang menguasaimu. Karena saya mau bilang saudara, iblis sekarang hari-hari ini saudara menawarkan dosa dengan begitu mudahnya saudara. Kuntilanak zaman dulu cuma ada di pohon dengan suara khasnya. Kuntilanak zaman sekarang bisa ada di mana-mana. Dia bisa ada di tempat kerjamu, di tokomu, bahkan di lingkungan pergaulanmu, di tempat fitnessmu, bahkan di gereja bisa ada kuntilanak. Betul nggak? Kuntilanak boleh angkat tangan? Oh, udah ada yang angkat tangan di sana. Haleluya. Saya ngeri banget, masih kecil-kecil udah kuntilanak. Hei, yang mau bilang, iya, nggak apa-apa, nanti maju kita pelepasan sama-sama di sini. Iya, kalau dulu suaranya hihihihi, sekarang kuntilanak suaranya halo. Ibu-ibu jangan ketawa bu, genderuwo juga hari-hari ini mana-mana bu. Kalau dulu genderuwo suaranya sekarang halo dek. Saya mau bilang saudara, hati-hatilah, amin. Kuasailah hawa nafsumu. Pastikan itu selalu di tempat yang tepat, di dalam pernikahan yang kudus, dalam kuasamu. Supaya apa? Kau tetap mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup, tidak ngalamin kejatuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kuasai hawa nafsumu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kesalahan Salomo adalah berpaling daripada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling daripada Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 5-7. Yuk sama-sama kita baca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 5-7. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3. Ya, demikian mengikuti siapa? Dan mengikuti dewa. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan Salomo melakukan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti apa? Sama-sama bilang sama saya, hatinya berpaling. Ayat 7 dikatakan apa? Pada waktu itu Salomo apa? Bagi kamus dewa, orang Moab di gunung apa? Bagi sesembahan apa? Saya mau bilang saudara, kalau saudara yang rajin mengikuti sekolah minggu pasti tahu kisah kehidupan seorang Salomo. Saya bisa pastikan Salomo bertumbuh di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ayahnya Daud adalah seorang penyembah yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang Daud adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia raja yang takut akan Tuhan dan sudah mendidik Salomo di dalam Tuhan. Bahkan saya percaya dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan pertumbuhan seorang Salomo pasti sering melihat seorang Daud bernyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menari buat Tuhan saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan sejarah, Salomo adalah raja pertama yang mendirikan bait Allah untuk Tuhan pada tahun berapa? Tahun berapa? Ya Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tanya tanggal berapa gajian, saya tahu Pak Pendeta. Tahun berapa? 1000? Hah? Seribu, mulai startnya itu menurut beberapa referensi mencatat 1036. Peresmiannya tahun berapa? Tuh di pojok sana. Mana? Tuh. Kelihatan nggak tuh? Ini layar LED udah bagus banget begini saudara. Sampai jerawatan kelihatan, komedo kelihatan. Tahun berapa? Darah Yesus Tuhan udah kelihatan, nggak kelihatan juga. Lihat pakai kacamata iman. 1026 diresmikannya saudara. Saya mau bilang saudara, budgetnya ada kemarin orang sempat hitung saudara. Kalau perhitungannya dengan biaya di Indonesia kira-kira segini saudara. 689 apa? Kalau duit aja cepat triliun. Tuhan Yesus. Memang kalau soal duit memang di luar kepala Pak Pendeta. Ijo. 680 mana tadi? 9 triliun. Bayangin saudara.
Saya kalau punya uang segini saudara, setiap saudara hadir di sini saya kasih satu orang 1 M. Iya. Kalau habis tenang, tinggal menghayal lagi. Saya mau bilang saudara, Salomo raja pertama yang mendirikan bait Allah pertama, tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya dia berpaling daripada Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen lahir dan dibesarkan dalam hidup takut akan Tuhan, tapi sayangnya ketika dia tumbuh dewasa dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen lahir dan dibesarkan dalam pendidikan agama Kristen yang begitu indah, begitu luar biasa, belajar Alkitab, tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya oleh karena keadaan dia tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen dari lahir udah pakai anting salib, kalung salib, tinggal di salib yang belum saudara. Ya. Tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya saudara, karena ekonomi dia tinggalkan Tuhan. Ada orang Kristen ke dukun, ada orang Kristen ke Gunung Kawi, ada orang Kristen ke Gunung Tambun. Nggak ada ya? Oh ya udah, nggak jadi. Saya mau bilang, saya pikir di Tambun ada gunung saudara. Saya mau bilang ada kan orang Kristen ke Gunung Kawi cari rezeki, katanya ada nggak? Ada. Saya juga kaget, ada orang Kristen kemana? Ke pantai Indah Kapuk, enggak itu enggak. Pantai apa tuh? Laut Selatan saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, saya pendeta yang paling jaga perasaan jemaat. Makanya saya nggak akan mungkin pakai kata bodoh ya, terus saya nggak akan pakai kata itu saudara ya. Nggak jadi, saya cuma bilang contoh, nggak pakai saya. Saya akan pakai bahasa Ibraninya. Orang Kristen udah tahu kebenaran masih cari kuasa kegelapan, cari dukun. Terima kasih. Iya. Saya mau bilang ya, ada kutuk di sana. Iblis akan masuk dan menghancurkan kehidupan. Makanya saya mau bilang saudara, ngapain sih? Ini udah tahu kebenaran. Ketika lagi dalam masalah ekonomi cari dukun. Mbak, misi mbak. Saya mau kaya mbak. Dukunnya aja utang pinjol nggak dia bayar-bayar saudara. Iyalah. Gara-gara dia main judol nggak gacor-gacor saudara. Ini yang ketawa pelaku nih, jangan-jangan. Pak Pendeta kok tahu? TikTok. Saya mau bilang saudara. Saudara yang lagi sakit, mau sembuh malah ke dukun, misi mbak, saya mau sembuh. Dukunnya aja udah 7 bulan TBC nggak sembuh-sembuh. Yang ada saudara minta kesembuhan ya. Kamu minum ini, kamu minum ini. Saudara minum, bukannya sembuh, pulang-pulang bawa TBC plus tetanus saudara. Saudara ke dukun, misi mbah, saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Mbahnya udah ditinggalin istri udah lama, gara-gara dia nggak pernah mandi. Ayolah, amin. Anak Tuhan, ayolah, janganlah aneh-aneh lah, nggak usah lah. Tapi bukan cuma bicara tentang sesembahan dewa dan lain sebagainya, kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tuhan ingetin saya tentang begini, saudara. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang, mereka menempatkan karir, pekerjaan, kekayaannya di atas Tuhan, melebihi daripada Tuhan. Itu yang namanya berhala masa kini saudara. Berhala-berhala masa kini itu juga sangat berbahaya. Saya mau bilang saudara, ada loh orang rela nomor 2-kan Tuhan, dia sementara menempatkan semuanya di atas Tuhan. Itu juga berhala-berhala masa kini. Hati-hati. Kalau yang keras-keras begini, kalau khotbah keras, masa-masa tanggal tua begini memang. Saya mau bilang saudara, iya hati-hati. Jangan izinkan yang lain melebihi daripada Tuhan. Tuhan yang pertama dan yang paling utama. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi ini bukan hanya bicara tentang yang namanya harta, kekayaan, jabatan. Tuhan juga ingetin begini saudara. Hati-hati dengan mengidolakan manusia. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih saudara yang senang dengan pendeta. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih saudara yang... Kenapa ketawa-ketawa? Ya terima kasih kalau saudara senang dengan pelayanan saya.
Terima kasih saudara senang dengan pendeta. Tapi saya mau bilang ya, Tuhan ingetin saya untuk ingetin jemaat. Jangan sampai saudara ke gereja lebih fokus mencari pendetanya daripada Tuhannya. Tapi ya, Tuhan ingetin saya, karena ada banyak jemaat Tuhan kadang-kadang mohon maaf ya, cari pendeta lebih utama daripada Tuhan. Saya kemarin ada tuh, ibu-ibu datang, pendeta, saya dari gereja itu, tapi saya khusus ke sini, karena mau ketemu pendeta, mau foto Pak Pendeta. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai kita menempatkan manusia melebihi daripada Tuhan. Makanya Imamat bilang begini, saudara. Coba kita lihat, saudara. Kata Imamat, coba kita buka. Imamat 26 ayat 1 sama-sama. 3, iya. Dan bantu-bantu. Akulah, bagian awal dikatakan apa? Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Terjemahan Inggrisnya bilang begini, saudara. You must not make for yourself idol. Makanya nih ya, pakai kata idol, saudara. Shalom anak muda. Kau yang ngefans idol Korea, boleh nggak? Boleh. Saya pun sebagai pendeta dengan bangga saya mau bilang, saya sudah tonton 4 drakor. Saya udah tonton 4 drakor, salah satu yang paling saya suka Crash Landing on You. Araso? Mamnen sarangi. Hasa. Tapi saya mau bilang ya, jangan pernah tempatkan semuanya itu idolmu melebihi daripada Tuhan. Saya mau bilangnya tanpa kita sadari kadang-kadang ya, kita sudah menempatkan yang itu lebih tinggi daripada Tuhan. Wujud nyatanya apa? Ada orang lebih milih nonton konser daripada tangga gereja. Shalom anak muda. Ada banyak anak muda ketika diperhadapkan pada konser atau ibadah, konser aja nggak apa-apa, pendeta nanti gue nonton dari streaming aja. Yang penting idol dulu, idol. Sorry. Saya mau bilang saudara hati-hati. Ketika di gereja nyanyi ku tak pandang garisku kemana, asal kau berdiri atas film. Lu kenapa kok soak begitu kayak orang cacingan? Gue tuh memang kalau gini, gue tuh orangnya cool begini, memang begini gue. Guenya tuh orangnya tuh slay. Karena ku slow, yeah. Slow. Tapi ketika yang datang idol Korea baru keluar panggung, memang sengaja supaya tadi yang udah begini. Oh, pendeta udah khotbah teriak-teriak, dia mau tidur enak aja. Tidak semudah itu Ferguson. Saya mau bilang saudara hati-hati, amin. Pastikan apa? Belajar dari kesalahan Salomo. Tuhan harus tetap yang pertama dan yang paling utama dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang pertama, Tuhan yang paling utama. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, imam mesti oleh siap-siap. Yang ketiga, apa kesalahan dari Salomo? Yang ketiga adalah mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang, sama saya mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang, sama saya mengabaikan peringatan. Sama-sama kita baca 9 sampai 11. Pasti dalam 1 Raja 11. Imam mesti boleh siap-siap. 3, ya. Sebab Tuhan Allah Israel yang telah berapa kali? 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayat 10. Dan
Dalam hal ini supaya jangan, akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni apa? Maka sesungguhnya aku akan apa? Daripadamu dan memberikannya kepada apa? Hambamu. Kalau saudara mengikuti seri khotbah saya tentang kesalahan, saudara pasti akan menemukan satu kenyataan bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Betul ya? Siapapun kita, sangat mungkin namanya manusia itu melakukan yang namanya kesalahan. Kita sudah bahas, hari ini adalah seri ke-8 dari Mistake, saudara. Kita sudah bahas 8 tokoh Alkitab yang hebat di paket depan luar biasa. Tapi itu dalam perjalanan kehidupan mereka pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, saya mau bilang saudara, nggak ada yang sempurna. Even hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun bisa lakukan kesalahan. Tapi begini saudara, oleh karena kasih Tuhan yang besar, ketika kita melakukan kesalahan, seringkali Tuhan gak langsung hukum. Betul ya? Seringkali Tuhan gak langsung hukum. Kenapa? Karena kasihnya yang besar. Dan yang Tuhan lakukan adalah memberi kita peringatan. Tuhan kasih kita peringatan supaya kita mengevaluasi langkah kita. Makanya kalau Tuhan lagi kasih peringatan, dengerin. Sekali lagi, kalau Tuhan lagi kasih peringatan, dengerin. Jangan keras kepala, karena peringatan itu baik. Tuhan kasih kita peringatan sama seperti ibarat tukang parkir gitu saudara ya. Lagi meringatkan kita supaya stop. Ya terus. Oke, stop, dengerin. Ibarat saudara lagi nyetir, mau parkir, tukang parkir udah bilang stop, saudara gas terus. Stop. Tiba-tiba hilang suaranya. Udah kejepit, stop. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya pikir saudara tuh orang baik, teman. Kita diperingatkan aja untuk berhenti, tapi kita nggak berhenti. Yang ada mobil kita hancur. Perjalanan kehidupan juga sama. Kalau diperingatkan kita nggak mau dengerin, hidup kita yang bisa hancur, saudara. Jadi saya mau bilang saudara, ayolah. Kalau Tuhan lagi peringatkan, dengerin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai pendeta, pengerja gereja, konselor, rekan sesama jemaat. Tuhan bisa pakai teman di pergaulanmu, suamimu, istrimu, bahkan mertua yang galak itu, saudara, bisa dipakai ibu-ibu. Hei, shalom ibu-ibu, shalom para wanita. Jangan kau pikir, oh memang mertua saya mana mungkin dipakai Tuhan, Pak Pendeta, mulutnya jahat banget Pak Pendeta, mana mungkin dia dipakai. Bisa. Nah kalau lagi ditegur, lagi diperingatkan, dengerin. Karena ada orang yang kadang-kadang udah dikasih tahu, kepala batu. Iya, udah dikasih tahu, ngeyelnya bukan main, saudara. Kayak begini udah dikasih tahu, masih aja. Security. Woi, suaranya nggak ada yang ngangkut dia. Saya mau bilang saudara, iya, karena ada 3 jenis orang. Yang pertama itu dikasih tahu, dia terima dan dia bertobat. Yang kedua, ini yang ngeyel, dikasih tahu keras kepala nggak mau terima. Yang ketiga yang nggak kalah bahayanya begini, dia menerima tapi nggak merasa. Nangkap nggak maksud saya? Yang menerima dan tetapi tidak merasa tuh begini. Ketika pendeta khotbah misalnya, hati-hati dengan perkataan. Hai, jaga mulutmu, jangan cerewet. Dia nggak nolak, dia oh puji Tuhan, yes amin. Memang pendeta ini berhikmat sekali, luar biasa. Ini cocok buat mertua saya. Memang bacot dia tuh memang minta ampun. Padahal
bacot dia lebih gede daripada mertuanya. Nah ini orang, tapi saya nggak akan fokus ke sini, saya mau fokus ke nomor 2. Yang sudah diperingatin tapi nggak mau dengerin, ngeyel. Saya mau bilang saudara, Salomo ketika salah, apakah Tuhan langsung hukum? Tuhan suruh Nabi Ahia untuk menegur Salomo. Sayangnya Salomo kepala batu, keras kepala. Seandainya dia seperti Daud. Daud pernah salah nggak? Dengan siapa? Yes. Tapi ketika Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud, Daud sadar dan bertobat. Nah Salomo dikasih tahu keras kepala, nggak mau dengerin, dia mengabaikan peringatan. Makanya ending hidupnya menyedihkan sekali. Saya mau bilang saudara, ayolah, kalau Tuhan kasih tahu, kalau Tuhan tegur, Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu untuk menegurmu, terimalah. Ada orang-orang kadang-kadang dikasih tahu, ditegur, keras kepala, nggak usah tutur gue. Ngapain lu hidup gue? Seterah gue dong. Itu bahasa gaul. Pernah nggak ketemu yang macam begitu? Nggak usah ngatur-ngatur gue. Gue nggak minta duit dari lo, gue nggak makan dari kantong lo. Ya, padahal kita kasih tahu karena sayang. Tapi ketika kita kasih tahu galakan dia. Terus yang paling ngeselin adalah begini. Orang-orang yang udah nggak mau denger, udah kepala batu, play victim. Pernah ketemu orang-orang yang play victim, saudara? Iya. Dikasih tahu, ditegur, malah bilang, lu jangan menghakimi dong. Padahal kita kasih tahu karena kita sayang. Jangan zina, jangan curi, jangan korupsi, jangan dosa, jangan menghakimi dong. Gereja hari-hari itu jadi tempat penghakiman. Hei, bedakan mana yang menghakimi dan mengasihi. Gereja bukan tempat penghakiman, tapi gereja ini bengkel. Namanya bengkel, kalau ada besi yang bengkok dilurusin dan pakai kekerasan. Bayangin besi bengkok dengan nggak boleh menghakimi, harus pelan-pelan. Cus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak lurus-lurus itu besi. Makanya kadang-kadang harus pakai kekerasan. Makanya Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan berlindung di balik kalimat jangan hakimi karena kau nggak mau bertobat. Serius dong. Saya berusaha menyajikan khotbah yang keras dengan cara yang lembut. Cuma orang-orang nggak ngerti. Main hakim, pendeta ini khotbah lucu-lucu doang. Sekarang saya galak. Ini pendeta ngomong kok pedes banget ya. Tapi saya mau bilang bener loh. Kalau lagi ditegur, terima. Jangan bilang hakimi. Ya karena kita sayang. Lebih baik kau ditegur sama manusia, lebih baik kau dihakimi sama manusia daripada kau dihakimi langsung sama Tuhan, bos. Kalau udah dihakimi sama Tuhan, selesai, bos. Kau di neraka panas. Gembala sidang kita bilang apa? Nggak ada kata pertobatan di akhirat sana, saudara. Makanya tadi Tuhan kasih hikmat saya begini, saudara, kalimatnya. Penghakiman oleh manusia sebenarnya adalah bagian dari kesempatan kita untuk sadar. Kalau Tuhan masih hakimi kita, masih pakai manusia untuk menegur kita, itu kesempatan, artinya masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Yang ngeri, sama seperti Salomo, endingnya menyedihkan sekali. Ayolah, kalau Tuhan masih kasih kesempatan melalui teguran, peringatan, sama-sama bilang sama saya, dengerin. Jangan abaikan. Karena artinya kita sementara salah jalan. Dosa tuh hamartia, artinya meleset dari sasaran. Ibarat anak panah yang meleset dari sasaran. Dengerin, bertobat, kembali kepada jalan yang benar.
supaya dalam langkahmu kau akan sampai pada janji Tuhan, rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan abaikan peringatan. Dengarkanlah dan bertobatlah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Mari malam hari, mari berseru panggil namanya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita jangan ada kesombongan. Hati-hatilah dalam menjalani hidupmu. Jangan merasa bijak sehingga gak perlu berhati-hati. Tetap waspada, tetap berhati-hati. Karena orang yang paling bijaksana sekalipun bisa ngalamin kejatuhan. Yang pertama, hati-hati dengan hawa nafsumu. Pastikan itu tetap dalam kuasamu. Dan tempatkan itu di tempat yang benar. Yang kedua, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetap tempatkan Tuhan di paling pertama dan yang paling utama dalam hidupmu. Dan yang terakhir, ketika kau salah, jangan abaikan peringatan. Karena peringatan adalah bukti kasih Tuhan. Ketika kau ditegur, diingatkan Tuhan, berpalinglah dan bertobatlah. Supaya langkahmu membawa dirimu pada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi masa depanmu. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, jangan keraskan hati. Sadarlah dan bertobatlah. Karena janji Tuhan menanti. Mari doa di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan Kau yang walau lewati aku tak ditinggalkan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kekuatan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.
persiapan hati kita untuk kita terima yang terbaik. Kau satu darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan pasti Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita yang percaya, yang menyentuh dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan bangkitkan iman percaya kita malam hari ini. Kita mau terima yang terbaik. Kau satu tubuh darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian ini sama-sama. Yesus, Kau telah mati. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati di kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan selama kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, sama-sama. Terima kasih untuk bersama setiap jemaat Tuhan sore malam hari ini. Umat Tuhan, siapa manusia dengan baik, sama-sama kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus dengan iman percaya kita. Kita bangkit berdiri umat Tuhan. Bangkit iman tubuh darah Tuhan Yesus malam hari. Sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan saudara, selamat malam, selamat hari Minggu, salam sejahtera, shalom saudara. Kita berkasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh kembali melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita telah bawa korban syukur persembahan kita. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan terlebih dahulu baca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan Kristus telah mati bagi saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal. Tuhan telah selamatkan saudara, Tuhan telah tebus saudara. Maka firman Tuhan mencatat Kristus telah mati bagi saudara dan saya, supaya kita menerima kehidupan dan kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat Yohanes Pembaptis bilang, biar Tuhan yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Maka mari hari ini sama-sama kita junjung tinggi kasih anugerah karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Mari hari-hari ini jangan hidup untuk diri saudara sendiri. Mari hari-hari ini jangan hidup hanya untuk kepentingan diri saudara sendiri. Mari kita mau kembali berpusat sama Tuhan Yesus. Biar dalam hidup kita Tuhan yang terutama, katakan amin. Tuhan yang paling penting, katakan amin. Maka hari ini saat saudara mau melakukan apapun, saudara bekerja, saudara ingat sama Tuhan. Saudara dalam rumah tangga, saudara ingat sama Tuhan. Saat saudara melayani Tuhan, saudara ingat sama Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Agar melalui hidup kita, kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta dan kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga atas keselamatan yang telah Tuhan beri kerjakan dalam hidup kami. Pada hari ini kami boleh ada karena Tuhan telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tiba pada hari kami mau siapkan hati kami terima yang terbaik, sakramen perjamuan kudus. Kami punya iman, kami percaya agar siapapun kami yang menyaksikan ibadah secara live streaming, bahkan siapapun kami yang hadir beribadah di tempat ini, kami terima mujizat, kami terima pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini, kami tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah dijaga sama malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kembali sama-sama dengan iman, bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Mari dengan iman saudara ucapkan apa yang saudara doakan hari ini. Mari dengan iman saudara, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Tuhan kami menyerahkan Ibu Restina Lestari, kami menyerahkan Bapak Amar, kami menyerahkan Ibu Dewi, menyerahkan Ibu Linda, kami menyerahkan Ibu Nila, kami menyerahkan Maria Oktaviani. Kami berdoa Liana diberkati Tuhan, bahkan juga Bapak Bandi diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Yeremia dan Leni diberkati, Farida Huta Barat diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat,
Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, kami pun dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak jadi turun. Aku diangkat jadi kepala, tidak jadi ekor. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima di malam hari ini. Angkat tinggi kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang boleh kita terima. Kita percaya kita tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Yesus terlebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Kita telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Mari imani percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, kita angkat minyak urapan tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, tertulis di langit, untuk membagikan kuasa minyak urapan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan untuk kami menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Kami doa, kami serahkan setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini mengandung janji Allah, diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Di pada pintu-pintu rumah Tuhan jaga, lindungi, sertai bahkan anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, menjadi generasi unggulan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh setiap sidang jemaat Tuhan. Mereka menulis sebab mereka percaya kemenangan yang kami terima berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh umat-Mu. Mereka menulis dengan iman sebab kami percaya pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka yang berdoa bagi hubungan rumah tangga mereka diberkati. Mereka saling kasih, mereka saling ampuni, mereka saling jaga kehormatan di hadapan Tuhan. Anak-anak
Anak-anak muda yang berdoa minta masa depan, kami berdoa. Anak-anak muda yang jaga hidup benar di hadapan Tuhan, masa depannya dijamin sama Tuhan. Tidak dikalahkan oleh pergaulan yang salah, tidak dikalahkan oleh hubungan yang salah. Mereka jaga hidup di hadapan Tuhan. Kami berdoa anak-anak kecil yang hadir diberkati, tidak sakit, tidak lemah. Kami berdoa mereka yang doa minta pekerjaan dapat pekerjaan. Mereka yang doa minta keluarganya diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Mereka yang berdoa minta pasangan hidup yang dari Tuhan. Bahkan setiap pasangan suami istri yang berdoa memiliki keturunan, kami berdoa ada keturunan dari kerajaan sorga. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan apapun ya hal yang sedang mereka jalani hari ini, biar mereka terus menaruh iman mereka sama Tuhan benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya kemenangan kami berasal daripada Tuhan. Rancangan kami bukan rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan kepada kami, namun rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Hamba berdoa menyerahkan setiap keluarga demi keluarga diberkati, setiap pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang belum kenal Tuhan Yesus namun menyaksikan ibadah pada hari ini, mereka diubahkan sama Tuhan. Mereka terima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup setiap mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, ke dalam tangan Tuhan. Penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan, diberkati penanggung jawab koordinator tempat ini, Bapak David Raharja, bersama dengan istri, bersama anak-anak juga diberkati Tuhan. Seluruh pengerja dewasa diberkati, pengerja muda diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati, tim event, tim production, bahkan juga siapapun yang telah ambil bagian diberkati Tuhan. Born Girls Worship diberkati, pemimpin pujian rekan hamba Bapak Pendeta Samuel Riki bersama dengan keluarga diberkati, Evangelis Yoris Stefane diberkati, Arda diberkati, Alvarado diberkati, bahkan imam musik diberkati Tuhan, Bapak Tono bersama dengan seluruh rekan-rekan diberkati Tuhan, backup singer diberkati, Tiberias Choir diberkati, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya upah kami sama di mata Tuhan. Menyerahkan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, dan kami bersyukur buat pembukaan 3 gedung yang baru. Minggu depan kami berdoa setiap prosesi penyelesaian bangunan berjalan dengan lancar. Bangunan yang kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, bangunan yang kami pakai untuk mempertobatkan banyak jiwa-jiwa agar melalui pelayanan Gereja Tiberias nama Tuhan dipermuliakan. Menyerahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Dani Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, hidup berbahagia, diberkati bersama dengan anak cucu menantu dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami berdoa memimpin Gereja Tiberias berkenan di hadapan Tuhan, memimpin Gereja Tiberias, membawa kami bukan hanya berkumpul di bumi, namun suatu hari nanti berkumpul dalam kerajaan surga. Menyerahkan pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji, our youth leader diberkati Tuhan, Born Girls Youth Ministry dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan sepanjang minggu depan kami akan memulai minggu yang baru, hari yang baru. Kami berdoa, kami mendengar kabar baik. Kami berdoa, kami mendengar pertolongan Tuhan. Kami berdoa ada jawaban doa dari Tuhan. Kami berdoa bahkan perjalanan pulang kami setelah ini, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan bangga kita katakan selamat malam, selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.